ditulis nang pelepah korma, ditulis nang kulit unta. Karena berserakan maka perlu dikumpulkan Bapak Ibu. Yang ketiga, Al-Quran itu perlu ditulis karena penyebaran Islam sudah semakin luas. Kalau orang Arab nggak enak masalah, tapi orang di luar Arab akan jadi masalah. Maka perlu ditulis. Usulan daripada Umar bin Khattab itu diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid bin Sabit untuk tulis Quran. Dikumpulkanlah para penghafal Quran tadi. Dapat. Tapi Bapak Ibu, ada masalah mengenai masalahnya Quran yang ditulis di era Abu Bakar As-Siddiq tidak sama dengan Quran yang ada saat ini. Karena kenapa? Quran yang ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak ada makhrajnya. Huruf ba, ta, jim, ha, ho, podo, itu gak ada di sini. Orang Arab gak ada masalah. Orang di luar Arab jadi masalah. Maka di zaman Sayyidina Utsman Al-Quran disempurnakan. Maka Quran yang kita baca pada hari ini yang ada di masjid, ada di musala itu namanya Mushaf Utsmani. Karena memang disempurnakan di masa Khalifah Sayyidina Utsman. Nah ini juga termasuk ibadah ghairul mahdhur. Karena Nabi tidak memerintahkan, Nabi tidak mencontohkan. Tapi kalangan para sahabat pengawal itu menulisnya Bapak Ibu. Sehingga ketika kita baca di bulan Ramadan ini membaca Quran itu nilai ibadahnya luar biasa Bapak Ibu. Allah tidak mempahalai per ayat, tapi Allah memberikan pahala pada waktu per huruf Bapak Ibu. Berapa pahalanya? 10 sampai 70 kebaikan. Kalau kita membaca Bismillah huruf ba sampai huruf mim, berapa banyak pahala yang kita dapatkan? Hadirin yang saya hormati, ibadah Ramadan atau puasa yang kita lakukan itu nanti kita masuk dalam kategori apa dalam melaksanakan ibadahnya, baik itu sembahyang ataupun ibadah puasa. Karena di dalam ilmu fikih ada tiga hal yang menjadi ukuran bagaimana posisi ibadah kita ketika kita beribadah kepada Allah. Yang pertama, yaitu ketika kita melaksanakan ibadah itu karena wedi, khauf, takut. Takut apa? Takut dosa. Takut apa? Takut mlebu rokok. Maka kita melaksanakan ibadah itu. Yang kedua, kita melaksanakan ibadah puasa dan sebagainya itu karena ar-roja, yaitu berharap. Berharap apa? Bapak Ibu, itu pahala busur. Dua hal ini Bapak Ibu untuk awake dhewe lumrah. Wajar baik. Kenapa lumrah? Ya kita ibadah das kok dibulur apa Pak? Pengen dapat pahala. Tapi poin yang ketiga, kita melaksanakan ibadah. Kalau kita mampu, maka kita akan mencapai derajat mahabbah. Apa Bu? Saling beribadah, sholat, puasa dan sebagainya bukan karena wedi dosa, bukan karena takut di neraka, bukan karena pengen surga, tapi memang seneng. Seneng kalau sapa? Seneng kalih Gusti Allah. Maka di sini Bapak Ibu kenal kali Abu Nawas apa? Abu Nawas itu Bapak Ibu, Abu Nawas itu dikenal tukang ngapusi gitu. Tapi sebenarnya Abu Nawas itu seorang wali luar biasa. Dia mengarang sebuah doa. Mungkin ada yang kita Bapak Ibu. Doa
doa nanti terikat dengan poin yang ketiga ini mahabbah. Apa doa ini? Ilahi ilas Lulil firdausi bersujud kepadamu karena aku cinta kepadamu. Nah, itu piye posisinya swarga Bapak Ibu? Nah, jelas Bapak Ibu. Kalau kita beribadah karena takut atau berharap kepada Allah, nanti ketika di surga semua diberikan kepada Allah Bapak Ibu. Seluruh surga itu isinya diperuntukkan melayani kita. Terus piye sing ketemu Bapak Ibu? Sing mahabbah. Kayak gambaran Bapak Ibu ya. Kayak gambaran. Pak Kades iki ngundang adil. Wabeh kepala omah. Kalau Pak Kades dijamu sebaik mungkin. Kon nginep disediani kamar sitok-sitok dikai AC, TV kuwabeh lengkap dilayani. Kalau pelayan. Jaluk apa tinggal ngomong. Kon nginep berhari-hari berbulan-bulan gratis nanggung. Terima kasih ya. Tapi siji Bapak Ibu sing gak enak. Selama kita nang kono kita gak pernah ketemu karo sendiri. Piye kira-kira? Enak ora? Enak ora? Dua ibadah yang kita lakukan tadi, khauf dan rojak tadi, seperti kita ke Pak Kades, tapi ke wilayah itu nggak pernah ketemu sendiri. Enak? Doa duit ngomong orang gini. Enak apa itu? Doa duit ngomong orang yang dilayani tiap dino. Jika imangan kayak mobil jatuh apa dituruti, tapi sing duwe iki nanti. Nah, ketemu sing duwe itu ketika kita mencapai derajat mahabbah. Karena memang aku ibadah pengen ketemu sing duwe. Dong. Aku diundang Pak Kades, mangan ki nomor loro. Pertama ketemu sing duwe dhisik. Betul? Betul. Kalau sudah ketemu pemiliknya, kalau sudah bertemu Allah di surga nanti, bertemu dengan Nabi Muhammad di surga nanti, insya Allah seluruh apa yang ada di surga itu menjadi milik penghuni surga. Bebas sebebas-bebas. Hadirin yang saya hormati, yang selanjutnya Bapak Ibu, inna ma'abdi haitsu ma dzakarani fataharakat bisa apa. Ini hadis qudsi Bapak Ibu. Jadi kata Imam Bukhari, barang siapa yang menyebut namaku maka aku akan dekat kepadanya. Dalam sebuah riwayat diceritakan, wong sing paling terakhir diangkat tekon rokan wong sitok Bapak Ibu, kuwi wong Islam tapi fasik. Seperti fasik Bapak Ibu. Seperti fasik, wong Islam tapi fasik. Fasik kuwi enggak gelem menjalankan perintah Allah, tapi ya wong Islam. Karena wis
dua kali masakan, kita diwakilkan berbusul kok, tapi yang keri-kerian Bapak Ibu. Nah ini ketika malaikat menyampaikan kepada Allah, ya Allah, semua orang Islam sudah memasukkan ke dalam surga semua. Jadi Allah urung boleh orang naik. Ternyata ada satu sosok manusia, terus nang sorot dewi udah cinta kuitok Bapak Ibu. Mungkin nyebut ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, terus nyebut orang. Malaikat tidak umur Bapak Ibu, sebelum ke Allah Ta'ala. Terus kali diri dari situ ini. Malaikat mulai ini, saya ada ya Allah. Dia nyebut jenengan terus. Ya Hanan, ya Manan, terus angkat deh. Ketika diangkat oleh Allah oleh malaikat, ojo dileponi surga. Deleke nang bikin rokok sih. Enggak dileponi surga Bapak Ibu. Diangkat, dideleke nang bikin rokok. Piye rasane penak. Muhammad surga Bapak Ibu. Tapi ketika di depan neraka itu, dia melihat sebuah taman Bapak Ibu. Kok taman itu enak banget. Dia minta pada malaikat, wahai malaikat, buatku di Gorono. Enak lagi, enak gak ada sama-sama Pak Ibu. Gak ada taman, wong boleh ke api. Aku didorong. Malaikat izin kepada Allah, ya Allah, wajib dorong. Didorong. Terus nakon penak sini, penak adem. Berarti Bapak Ibu ini kok uji. Ini ada yang mengatakan ulama namanya Baitul Makmur. Baitul Makmur itu pohonnya gede banget. Saking gede, ketika kita memutari pohon itu, 70 tahun nggak akan nyala rambung Bapak Ibu. Saking gede itu sehingga dia melihat pohon itu nanti kalau penak mana. Maka dia izin kepada malaikat waktu digolong. Ketika dia dibuatkan pohon tadi, wah alhamdulillah kok ini ya. Urut bersyukur Bapak Ibu. Saya akan tulis ya. Terus bertawis beberapa jam lalu menunggu delok wakil yang di ruangan saya mau maka dia minta izin aku digolong. Maka oleh malaikat izin pada digolong. Ternyata di surga dimasukkan ke dalam surga tadi ditakon oleh malaikat. Begitu dia buka pintu nih ditakon oleh malaikat. Iya siksa neraka. Buka pintu ini ditakon piye siksa neraka. Aku lali. Kalau dibuka pintu itu, wis lali siksa neraka selama ribuan tahun ini. Itu indahnya surga. Untuk siapa surga itu? Diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita semua nanti beliau kiamat dikumpulkan bersama beliau, dikumpulkan bersama orang-orang mulia dan tentunya berjumpa dengan Allah. Hadirin yang saya hormati, ya ada siapa? Belum piringannya dong kawan. Nuzulul Quran itu Bapak Ibu itu dikenal sebagai bulan turunnya Al-Quran. Padahal Al-Quran itu turun tapi juga pas nuzul Quran di bulan-bulan yang turun haji. Ayat-ayatnya tidak mungkin nuzul Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, nuzul Quran dikenal sebagai bulan turunnya Al-Quran Bapak Ibu. Ibadah yang dilakukan oleh para nabi Bapak Ibu sampai Nabi Muhammad itu hanya dua Bapak Ibu, yaitu sembahyang teropos. Nabi Adam sembahyang yoposo terus sampai Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan risalah dan Nabi yang dapat perintah 5 waktu baru 5 waktu. Ayat yang kita kenal Bapak Ibu, surat Iqra, Bismillahirrahmanirrahim, dikenal sebagai ayat yang turun pertama kali. Secara tekstual, benar Bapak Ibu, gak ada sumbangkah. Tekstual secara tertulis, benar Bapak Ibu, ayat itu yang pertama kali turun. Tapi secara pelaksanaan, karena semua nabi mau sembahyang, Al-Fatihah yang pertama kali turun. Sing diwaca kalau nabi dia sembahyang ke Al-Fatihah. Kira-kira mana Bapak Ibu? Nabi Adam sembahyang, dia pasti masalah Al-Fatihah.
Al-Fatihah turun. Tekstualnya Iqra turun lebih dulu, pelaksanaannya Al-Fatihah turun pertama kan. Al-Fatihah itu surat atau ayat yang turun lengkap satu surat, tidak dipotong-potong. Makanya Al-Fatihah itu Nabi Muhammad lengkap. Nah, Anda soleh Al-Fatihah pulangnya sudah binas, buku sujud yang rakaat kedua, mau cara tak salah berikutnya boleh, tapi dengan Al-Fatihah tidak boleh. Ukur sembahyang itu Pak Ibu ya, sembahyang itu tekoninya sampai salam, bacaan itu geluruh sewajib sampai sholat wajib selebih wira wajib dong ya. Jadi nak jenengan sembahyang Al-Fatihah berbaca Al-Fatihah langsung ruku, orang baca bacaan ruku nyusah Bapak Ibu. Sing diwaca kuwi ke Al-Fatihah karo tahiyat lain cuma sampai sholat. Kalau sholat 4 rakaat Bapak Ibu atau 3 rakaat maghrib misalnya, rakaat kedua itu bukan wajib untuk duduk di antara dua sujud, bukan wajib tahiyat sarang. Rakaat kedua bukan wajib tahiyat. Jadi nak jenengan rakaat kedua ini bukan tahiyat, kebablasan usah Bapak Ibu. Bukan wajib. Sewajib pun sewajib itu tahiyat akhir, bacaannya pun hanya sampai sholat. Nah, Al-Quran Al-Fatihah tadi secara pelaksanaan sebagai surat yang pertama kali turun, tidak ada nabi yang turun ke dunia ini diberikan surat secara lengkap berupa wahyu kecuali Nabi Muhammad. Maka derajat Nabi Muhammad di antara derajat nabi-nabi yang lain yaitu Khatamul Nabi, penutup para nabi. Umat yang masuk surga lebih banyak daripada umat nabi-nabi lain adalah umat Nabi Muhammad. Al-Quran berbahasa Arab karena memang Nabi Muhammad turun di masyarakat Arab. Kita langsung bayangkan Bapak Ibu, karena Nabi Muhammad turun di masyarakat Arab, Al-Quran turun basa Jawa Klumpuk, nyambung lagi. Maka pesan Tuhan tidak akan tersampaikan. Maka semua nabi yang turun membawa wahyu pasti menggunakan bahasa masyarakat itu. Nabi Isa turun di masyarakat Bani Israel, maka kitab Injil berbahasa Ibrani. Musa turun di masyarakat Bani Israel, maka berbahasa Ibrani. Akan tersampaikan kitab itu, akan tersampaikan pesan Tuhan, akan tersampaikan maksud Tuhan yang berbunyi. Maka Al-Quran yang diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab wis pas, sehingga Al-Quran ini dikatakan sebagai kitab paling sempurna. Bisa dibuktikan kitab itu tidak akan bisa dipalsukan. Karena apa? Karena hampir semua umat Islam mengenal kitabnya sendiri. Saya pernah menguji anak, tak tulis Bismillah, tak hilang satu huruf. Ngerti gitu. Ini contoh. Al-Quran susah untuk dipalsukan. Satu huruf yang dihilangkan akan ketahuan. Kenapa? Karena saking banyaknya para penghafal Quran. Barokahnya di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, Al-Quran yang kita baca setiap hari. Kalau program pemerintah wanti-wanti juz satu hari satu juz, bukan sakit ini wanti-wan ayat sehari seayat, bukan satu wanti-wan juz sehari seayat. Mudah-mudahan apa yang kita
baca nanti akan menjadi syafaat kita semua di dalam kiamat yang baik. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya ini jasa yang saya sampaikan di kultum pada malam hari ini, dan sisa di bulan Ramadan atau puasa di bulan ini tahun ini agar kita bisa melaksanakan secara baik dan pun sehingga nanti kita keluar dari Ramadan ini menjadi insan yang tak takut, insan yang lebih bertakwa karena dosa Ramadan sangat baik untuk kita semua. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.